Assalamualaikum Bu Jihan. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah sehat. Cuma saya ini agak sedikit pusing Pak, karena saya mempunyai sedikit masalah. Gitu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar Pak? Boleh Bu. Atau kita nyari tempat yang agak tenang atau yang tidak ada orang yang berlalu lalang biar kita bisa berkonsentrasi nanti. Oke, kesana dulu ya Bu. Kita nyari tempat yang tenang dulu. Oke. Iya Pak. Monggo silahkan Bu. Begini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan kepada Bapak, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Oh iya. Terus untuk tujuan pujian ini ya, tujuan pujian bertemu dengan untuk pertemuan ini memiliki tujuan apa ya Bu? Kalau boleh tahu. Begini Pak, saya ada satu siswa yang apabila di pelajaran saya itu tidak semangat untuk belajar, bahkan dia jarang mengerjakan tugasnya Pak. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapi anak tersebut Pak. Oh seperti itu. Apa yang pujian perhatikan mengenai perilaku anak tersebut dan bagaimana perilaku ini mempengaruhi suasana belajar di kelas Bu? Saya sudah mengamati anak tersebut. Ternyata anak itu tidak suka dengan pelajaran saya di bahasa Indonesia. Karena pelajaran bahasa Indonesia itu kan bacanya terlalu panjang dan buat anak itu malas membaca sehingga tidak suka mengikuti pelajaran saya Pak. Itu yang saya amati. Oh seperti itu. Kapan biasanya anak tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kurang semangat dalam belajarnya Bu? Biasanya pada waktu belajar bahasa Indonesia itu dia sering malas-malasan. Dia tidur di kelas, pura-pura tidur seperti itu Pak. Oke. Menurut pujian ya, apa penyebab utama anak ini kurang semangat dan sering tidur di kelas? Menurut pengamatan saya, dia itu untuk pelajaran bahasa Indonesia tidak senang membaca. Dia itu lebih suka ke matematika seperti itu Pak. Hanya saja kan kita juga harus memberikan materi bahasa Indonesia juga Pak. Ya. Oke. Apakah ada faktor-faktor tertentu Bu di rumah, di lingkungan sekolah mungkin mempengaruhi semangat belajar murid tersebut? Kalau untuk di rumahnya mungkin dia kurang perhatian dari orang tua. Dia juga lebih banyak bermain HP yang sifatnya itu berhitung Pak. Jadi dia lebih suka ke matematikanya sepertinya. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu itu apakah jenengan sudah tahu tentang kondisi keluarganya bagaimana? Di rumah kesehariannya bagaimana gitu? Iya Pak. Untuk kondisi di rumahnya itu saya sudah pernah melakukan kunjungan ke rumah. Saya tahu kondisinya sendiri karena memang orang tuanya bekerja Pak. Jadi dia kurang perhatian. Dia fokusnya main HP itu mungkin ya. Itu yang saya amati. Oh gitu. Begini ya Bu, untuk anaknya kan kurang semangat di kelas, sering tidur.
bagaimana kondisi fisik dan kesehatannya, Bu? Ini anaknya ya udah kurus Pak, untuk kondisi fisiknya, karena kayaknya ya untuk makannya juga kurang terjaga seperti itu. Kadang saya tanya hari ada makan 2 kali seperti itu, tapi ya jarang kok Pak. Terus dia juga jarang masuk. Apakah dia mendapat tidur yang cukup di rumah, Bu? Saya kira kalau tidurnya itu kurang cukup, karena dia itu terlalu larut malam untuk tidur karena HP yang itu Pak. Apakah tidak ada kontrol dari waktu kunjungan? Apakah tidak ada kontrol dari orang tuanya? Kontrol dari lingkungannya itu mungkin kalau orang tuanya tidak sampai itu baru kontrol Pak. Tapi orang tuanya sudah saya ingatkan selalu mengontrol anaknya, diberi batasan untuk waktu bermain dan melihat HP-nya Pak. Gitu. Oke. Bagaimana perasaan Bu Jihan tentang situasi anak ini? Kalau perasaan saya itu saya sedikit kasihan Pak, ya kan sedikit sih. Saya kasihan karena dia kan memang untuk di bahasa Indonesia dia agak rendah, tapi untuk di matematikanya kan dia model. Cuma karena dia jarang tidak masuk, karena sering sakit itu yang membuat saya dia. Oke. Apakah Bu Jihan merasa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk membantu anak tersebut, Bu? Upaya yang saya lakukan itu saya melakukan pendekatan Pak. Jadi kebetulan anaknya kan sudah kelas 3, sudah bisa diajak ngomong, dan juga bisa diberi pengertian perlahan-lahan, dan dia itu bisa diajak untuk komunikasi dan diajak untuk mengatasi masalahnya dia. Jadi di situ ketika saya melakukan pendekatan, saya ajak bicara singkat gini Pak. Nanti kalau di rumah terus belajarnya itu diperbanyak. Setelah itu hariannya agak sedikit dikurangi, makannya juga harus teratur. Seperti itu Pak. Begitu ya. Oke. Apakah dampak dari kurangnya semangat belajar anak tersebut itu mempengaruhi prestasinya dan interaksi sosialnya dengan teman-teman di kelas, Bu? Ada Pak. Dampak prestasinya itu dia sekarang itu menurun Pak untuk di semester ini. Kalau di semester lalu itu dia bisa tingkat 3. Sedangkan sekarang itu dia tidak dapat peringkat itu untuk dapat prestasinya. Terus interaksi sosial dengan temannya juga di sekolah itu juga dia agak sedikit malu gitu kayaknya Pak. Karena atau prestasinya turun. Gitu. Kalau Bu Jihan sendiri menilai diri sendiri ini dari nilai 1 sampai 10 untuk penanganan anak ini berapa, Bu? Kalau saya menilainya di poin 8 Pak. 8. Iya. Sudah bagus kalau gitu. Oke. Terus apakah ada rencana yang diambil untuk membantu anak ini lebih semangat dalam belajarnya, Bu? Rencananya itu saya beli seperti kelas tambahan itu Pak. Setelah pulang sekolah atau pada waktu jam istirahat. Iya. Seperti itu. Jadi pada waktu jam istirahat itu kan ada sekitar 15 menit ya. Jadi dia 5 menit setelah mulai dengan temannya itu ke saya, terus saya beri materi sedikit. Materinya juga tidak terlalu sulit Pak. Jadi hanya untuk pendekatan gitu ya. Terus setelah sekolah itu saya beri les tambahan lagi 30 menit untuk mengajarkan prestasinya tadi Pak. Oke. Apakah sudah dikomunikasikan dengan kedua orang tuanya, Bu?
tuanya menyetujui apa yang saya rencana yang akan saya lakukan, Pak. Bagaimana bisa melibatkan orang tua dalam membantu mengambil semangat belajar anak ini, Bu? Antara kerjasama Bu Jihan dengan kedua orang tuanya nanti. Untuk rencana kerja sama saya sama orang tuanya, antara saya dan orang tua itu gini, Pak. Jadi orang tuanya saya beri jadwal, saya buatkan jadwal belajar untuk anaknya, dan anaknya juga saya beri, Pak. Jadi sama-sama saya, orang tua dan anak tersebut itu memiliki jadwal. Terus pada setiap akhir minggu itu nanti saya cross checkkan, Pak, gitu. Apakah ini sudah dilakukan ataukah ini belum dilakukan? Iya. Apa perubahan kecil yang bisa dicoba atau dilakukan di dalam kelas untuk membuat lingkungan belajar lebih menarik dan memotivasi bagi anak tersebut, Bu? Saya akan mencoba menggunakan beberapa metode yang bervariasi. Terus setelah itu saya beri banyak ice breaking yang menarik, sehingga dia itu untuk mengikuti pelajaran saya itu menjadi senang, Pak. Bagus kalau seperti itu. Selanjutnya, setelah Ibu Jihan menerapkan metode tadi, nah ini siapa yang akan bertanggung jawab untuk memantau perkembangan anak ini dan memastikan rencana tindakan dilaksanakan dengan baik, Bu? Nanti akan saya pantau, terus saya juga minta bantuan teman sejawat saya, Pak. Teman sejawat saya di sekolah itu kan ada banyak, tapi yang masuk di kelas saya itu kan ada guru PKI, guru agama Islam itu, terus guru dinia, sama guru mulok. Itu yang saya jadikan teman sejawat. Jadi di dalam satu kelas kan ada 4 guru nanti. Jadi kita itu berkolaborasi, Pak, antara saya sebagai guru kelasnya, terus Pak itu untuk membimbing agamanya itu, guru dinia itu untuk membimbing mengajinya, guru mulok itu untuk bimbing tahfidznya, seperti itu, Pak. Oke. Apakah sudah dikomunikasikan dengan Bapak Ibu guru tersebut, Bu? Alhamdulillah sudah, Pak. Setiap awal semester seperti sekarang ini, sebelum masuk itu sudah saya komunikasikan dengan kedua guru tersebut, Pak. Dan mereka sudah menyepakati dan menyetujui apa yang sudah saya rencanakan, dan mereka juga akan bertanggung jawab untuk melaksanakan teknologi. Bagus kalau seperti itu. Bagaimana kita mengukur keberhasilan dari langkah-langkah yang telah Ibu Jihan ambil untuk mengukurnya nanti? Oke, ya. Gini, Pak. Jadi cara saya mengukur keberhasilan tersebut, setiap akhir minggu itu ke-4 guru tersebut itu saya kumpulkan, Pak. Saya tanya satu-satu, terus setelah itu saya minta penjelasannya. Nah, ini bagaimana tingkat keberhasilannya untuk materi semisal PAI-nya, untuk dinianya, apakah dia sudah bisa mengaji, apakah dia sudah menghafalkan surat pendek, seperti itu, Pak. Oke. Bu Jihan, kapan kita meluangkan waktu untuk tinjauan ulang untuk melihat apakah perbaikan dan tindakan tambahan ini perlu kita evaluasi? Rencana saya itu bulan Oktober, Pak. Jadi untuk bulan Juli, Agustus, September ini saya evaluasi dulu dengan teman saya. Itu kalau semisal Mas kejauhan, Pak, ya nanti Oktober ya sudah. Kalau itu saya rencanakan seperti ini, Pak, kepanjangan nanti bulan
September Pak. Gitu. Jadi saya analisis 2 bulan ini Pak, karena kan bulan Juli itu kita masih MPLS, terus kegiatan Agustusan gitu ya. Jadi nanti rencana saya ke Panjenengan itu di September awal Pak. Oke, kalau gitu nanti saya tunggu, kita bisa ketemu bareng, kita lihat bagaimana perkembangan anak tersebut ya. Mudah-mudahan lancar barokah pujian, tetap semangat nggih. Tetap semangat, insya Allah pasti bisa berhasil nggih, untuk anaknya yang saat ini motivasi belajarnya berkurang. Kita gali, kita bantu biar anak tersebut bisa nyaman, bisa akademiknya juga bisa nanti bisa nilainya tinggi dan senang belajar di kelas dan nyaman untuk keberlanjutannya. Terima kasih pujian, tetap semangat nggih Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pujian. Waalaikumsalam Pak Yudi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah pujian berkenan untuk saya minta sharing sedikit lah, ada masalah di sekolah Bu. Kayaknya ini saya ada kosong waktu. Alhamdulillah kalau gitu. Gini loh Bu, permasalahan saya ini kan baru pindah tugas ya Bu, yang awalnya di sekolah lama, di swasta. Alhamdulillah ada pengangkatan ASN, saya pindah di sekolah negeri. Nah ini yang jadi masalah, yaitu pada saat di sekolah lama saya mengajar bahasa Jepang Bu. Nah di sekolah baru ini saya ditunjuk untuk mengajar mata pelajaran PPKN dan Penjaskes. Nah itu saya sudah bersyukur Bu sebenarnya mengajar itu. Yang awalnya waktu tes saya itu suruh waktu tes untuk waktu tesnya itu saya ngambil mata pelajaran matematika, tapi alhamdulillah tidak jadi mengajar matematika Bu, karena di sini gurunya kan banyak. Jadi saya suruh mengajar PPKN dan Penjaskes. Yang jadi masalah ini saya kurang pede Bu. Kurang pedenya ini kan saya baru pertama kali ini mengajar PPKN dan Penjaskes ini Bu. Seperti Pak masalahnya. Jadi itu maksudnya sekolah lama itu mengajarnya kan bukan PPKN dan PJOK. Bukan Bu, iya. Sekolah baru ini Bapak diberi tugas untuk mengajar PPKN dan PJOK. Saya kira itu tidak masalah Pak, asalkan dari pihak Panjenengan itu mau belajar dan terus belajar seperti itu Pak. Terus sebenarnya rencana kedepannya Panjenengan itu mau apa? Contohnya apa gitu Pak, yang memudahkan Anda gitu. Kalau saya kan baru pertama kali ya Bu, ya otomatis ya rencana saya ini ya bisa nggak bisa ya tetap mengajar PKN sama Penjaskes ini yang sudah diberikan jadwal sama wakakurikulum dan kesiswaannya. Ya tetap saya mengajar di sekolah sini dengan mata pelajaran PKN dan Penjaskes Bu. Yang jadi kendala kan kurang pede itu loh Bu saya. Kurang pede. Sebenarnya kurang pedenya dijadikan itu apanya ya Pak ya? Yang ini Bu, yang itu tadi, yang awal saya mengajar bahasa Jepang, sekarang mengajar PPKN dan Penjaskes. Nah, baru pertama kali khawatir saya kan nanti banyak kelirunya itu Ibu.
Itu yang saya khawatirkan. Terus apakah Bapak pernah menemui contohnya untuk guru mampu yang mengampu PPKN, ataukah sudah pernah menemui guru yang mengampu PJOK, menanyakan strateginya bagaimana, tekniknya bagaimana, sudah Bapak? Alhamdulillah sudah Bu. Nah, di sini juga Bapak Ibu gurunya yang se-MGMP itu juga welcome. Nah, saya sharing sama beliau juga dikasih modul ajar, terus dikasih CP dan lain-lainnya. Perangkat pembelajaran itu suruh untuk mempelajari sendiri. Nanti ini loh Pak yang akan dipelajari untuk di mata pelajaran PKN maupun di penjas orkes ini seperti ini. Jadi sudah diberi modul ajar juga sama beliau-beliau. Gitu ya Pak. Dan dari teman sejawat Anda untuk yang guru PKN sama guru PJOK itu sudah welcome untuk siap membantu pandemi nanti. Sekarang siap. untuk yang segi siswanya Pak, adakah perilaku yang agak sedikit kurang berkenan di hati Bapak ketika Bapak itu mengajar materi PKN dan juga PJOK? Karena yang yang Pandira utarakan tadi kan kurang pede seperti itu Pak. Kalau dari segi siswanya itu, kalau menurut saya sudah nggak ada masalah, nggak ada kendala. Tapi ada beberapa yang kemungkinan sekitar 20%-an lah. Ada yang kurang semangat, ada yang aras-arasan. Ya itu rata-rata untuk yang anak cowok Bu. Kalau anak yang cewek itu di kelas itu untuk belajarnya ya alhamdulillah semangat-semangat Bu. Seperti itu Pak. Nggih. Berarti yang kita bersemangat itu di siswa laki-lakinya Pak. Nggih. Kapan biasanya anak tersebut yang laki-laki itu menunjukkan tanda-tanda semangat, terus agak malas-malasan seperti itu Pak? Kapan? Kalau biasanya setelah jam 12 siang Ibu. Habis istirahat itu setelah jam 12 siang kan itu kalau saya amati anaknya itu kan pada lapar atau apa ya Bu. Kan suasananya panas, terus sudah capek. Lah itu sudah mulai aras-arasen kalau saya lihat itu agak malas-malasan setelah jam 12 ke atas. Kalau pagi itu ya masih fresh. Apalagi yang olahraga, mata pelajaran olahraga kan olahraganya pagi, itu masih fresh, semangat untuk anak laki-laki di mata pelajaran PJOK ini Bu. Tapi untuk yang siang jam 12 ke atas itu sudah mulai kendor ya. Udah mulai kendor, udah mulai agak kurang semangat untuk belajarnya. Gitu Pak ya, berarti Iya. itu jam siang setelah istirahat. Terus adakah yang bisa Bapak lakukan untuk misal membantu anak itu supaya tidak males gitu? Gimana setelah jam siang itu? Apakah mungkin panjenengan itu anak itu membawa bekal ataukah uang sakunya dilebihkan supaya dia tidak malas seperti itu Pak? Mungkin itu saran dari saya. Kalau untuk bekal itu ada yang, kalau yang putri-putri itu semangat Bu bawa bekal. Nah, untuk yang putri bawa bekal semangat. Tapi untuk yang anak laki-laki itu ada yang bawa, tapi ya ada juga yang tidak bawa. Tapi untuk rencana saya biar tidak males itu setelah jam 12 siang itu mau saya kasih ice breaking Bu, biar semangat gitu. Itu rencana saya seperti itu Bu. Yang boleh Pak itu bagus makanya beri ice breaking yang membangkitkan semangat supaya tidak mengantuk pada waktu jam siang. Terus ini Pak ya, apakah Bapak itu sudah melibatkan orang tua untuk membangkitkan semangat belajarnya pada waktu jam siang, semisal komunikasi dengan orang tuanya, terus dengan anak tersebut seperti itu Pak? Sudah Bu, saya sudah komunikasi dengan
orang tuanya dengan wali kelasnya bahwa anak tersebut itu kalau jam 12 ke atas itu sudah mulai kendor atau udah agak males-malesan untuk belajarnya. Itu sudah beberapa kali sudah saya komunikasikan dengan orang tua dan wali kelasnya. Iya Pak, bagus itu Pak. Jadi nanti sudah komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Terus Pak, yang saya mau tanyakan lagi itu apa dampak dari kurang semangatnya tadi itu terhadap prestasi akademik dan juga untuk interaksi sosial dengan teman-temannya? Nah, kalau dampaknya ya berpengaruh juga Bu. Jadi untuk anak yang kurang semangat itu, kalau ada tugas itu biasanya itu, kalau bahasa Jawanya itu jagane temene Bu. Syarat-syaratan mengerjakan jagane temene akhirnya nyontek. Gitu. Itu salah satu dampaknya seperti itu Bu. Jadi nggih, nyontok temennya. Terus Pak, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk membantu anak tersebut supaya tidak menyontek seperti itu Pak? Ya, rencana saya, nah itu nanti anaknya mau saya panggil, terus mau saya beri pengarahan, saya bimbing bahwa perbuatan seperti itu kan kurang bagus. Nah itu untuk belajar kan untuk dirinya sendiri. Kalau nyontoh terus nyontoh temennya, nyontek lah itu kan tidak baik nanti untuk masa depan anak tersebut. Nah itu rencana saya panggil anak tersebut, wali kelasnya dan orang tuanya Bu. Oke, berarti untuk rencananya Bapak sudah melibatkan orang tua ya Pak ya? Nggih. Untuk mengatasi masalah itu. Nggih. Terus Pak ya, ini apa perubahan kecil yang bisa Bapak lakukan di kelas untuk membuat anak itu tertarik atau semangat di jam siang Pak? Kalau perubahannya, rencana saya kan gini Bu. Jadi biar anak-anak semangat seperti tadi yang sudah saya jelaskan ke panjenengan, mau saya ice breaking. Ya, ice breaking yang gerak. Nah, gerak biar anak itu tidak ngantuk. Nah, insya Allah dengan ice breaking gerak, menarik, anak itu nggak ngantuk dan ketawa. Kalau ice breakingnya menarik kan ketawa, jadi ngantuknya nanti bisa hilang. Itu rencana saya seperti itu Bu nanti. Ada metode-metode pembelajaran yang menarik lah rencana yang saya terapkan nanti ke depannya. Berarti ada perubahannya Pak ya? Yeah. Perubahan kecilnya ya? Ya, insya Allah ada Bu. Contohnya Pak, jadi anak itu sudah tidak malas seperti itu ya, tidak mengantuk lagi setelah dapat ice breaking ini. Ya, rata-rata setelah dapat ice breaking itu nggak ngantuk Bu, rata-rata. Bagus Pak, berarti akan ada perubahan seperti itu. Terus sekarang untuk yang siapa yang bertanggung jawab untuk membantu perkembangan anak dan memastikan rencana pendidikan Anda itu sudah berjalan dengan baik Pak? Nanti yang membantu saya ya terutama wali kelasnya, orang tua. Nah, jadi nanti saya kolaborasi dengan wali kelas, orang tua, dan insya Allah dengan kepala sekolah. Rencananya seperti itu Pak ya? Yeah. Berarti Pak Jenderal di sini itu guru mapel ya Pak ya? Iya Bu, guru mapel Bu. Guru mapel. Iya. Terus nanti koordinasi sama orang tua, terus sama guru-guru lainnya. Iya Bu. Seperti itu Pak ya. Iya. Sudah bagus itu Pak, Anda sudah mau berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menuntut anak tersebut ya. Iya. Terus selanjutnya bagaimana Anda, semisal Anda itu diberi rating Pak ya, skala rating antara 1 sampai 10, Anda menilainya berapa kira-kira untuk rencana kedepannya ini yang sudah jenengan berikan ke anak itu?
Kalau saya nggak usah tinggi-tinggi Bu, bisa menerapkan nilai 7 atau 8 itu udah bagus ini. Karena saya juga guru baru ya di sini. Jadi ya rata 7 atau 8 gitu. 7,5 lah, ambil tengah-tengahnya Bu. Nggak usah 8, 7,5. Nah itu sudah bagus. Karena saya baru pertama kali nanti mengajar mata pelajaran PPKN dan PJOK Bu. Seperti itu Pak ya. Iya. 7,5 itu sudah bagus loh Pak. Anda sudah beri, berarti Anda sudah istilahnya itu memang sangat bertanggung jawab dan Anda juga mau terus untuk belajar gitu Pak ya. Oke, selanjutnya ini Pak, kapan kita akan melakukan tinjauan ulang untuk melihat apakah perbaikan itu berhasil ataukah apakah ada tindakan tambahan yang diperlukan? Kira-kira kapan Pak? Kita coba agendakan minggu depan ya Bu. Nah, mudah-mudahan nanti 1 minggu ini saya terapkan dulu dengan metode-metode pembelajaran saya yang kreatif dan inovatif. Mudah-mudahan nanti berhasil dan kita agendakan minggu depan untuk ketemuan untuk membahas masalah atau refleksi yang lebih lanjut lagi Bu. Oh, minggu depan. Iya Pak. Oke, saya siap Pak. Insyaallah saya siap membantu Pak ya. Bu. Oke. Terus ada lagi Pak yang mungkin masih ada yang mau panjenengan ceritakan atau minta sharing ke saya gitu Pak? Ya, insya Allah sudah Bu. Ya alhamdulillah berkat sharing ke panjenengan saya ada gambaran lah, terus timbul motivasi dalam diri saya lagi Bu. Tumbuh semangat dan bisa menyelesaikan sedikit masalah yang ada pada diri saya. Terima kasih banyak Bu waktunya, kesempatannya untuk memberikan masukan, bimbingan kepada saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Dwi. Saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bapak tadi sehingga saya bisa sedikit membantu Anda untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai jumpa lagi ya Pak. Makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat masa kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu.